dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini,
Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Yes, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Semua dalam keadaan yang baik, luar biasa di dalam Tuhan. Semua siap memuji Tuhan, semua siap menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri dan sorakan haleluya. Boleh semuanya tepuk tangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya. Apa yang tak pernah dilihat
yang tak pernah didengar telinga. Oh, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Oh, oh, yang tak pernah didengar telinga. Woo! Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari semua jemaat Tuhan katakan, one, two. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Boleh semuanya tepuk tangan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Oh, oh, yang tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Semuanya, one, two. Alasanku segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak boleh semuanya tepuk tangan. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, oh, perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus, terkadang dalam hidup kami Tuhan, kami tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, kami percaya dan kami yakini Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada di setiap masalah, problem yang kami hadapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan, untuk pagi ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur, boleh menyembah-Mu, boleh memuji-Mu Yesus Tuhan. Mari Engkau yang ada di rumah sembah Dia. Jesus, we worship you, Lord. We worship you. Oh, mari sembah Tuhan. Rala bayar, rala bayar, rala bo.
hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, hanya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kasih ku bawa kepadamu, amin. Oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sembah Tuhan, angkat pujian ini, katakan, takkan pernah ku bawa, amin, selain yang terbaik, yang harum Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Mari sembah Dia, angkat pujian yang lebih lagi, katakan, kami bawa kepadamu. Yes Lord, Tuhan. Oh Tuhan, persembahan kami, persembahanku. Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Oh, di hadapan tatamu, Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, takkan pernah ku bawa, Jesus, yang harum Tuhan, yang harum dan sejati. Oh, di hadapan kami, doa kami Tuhan Yesus, Yesusku. Korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, katakan, takkan pernah ku bawa. Ini doa kami Tuhan, selain kami takkan bawa yang terbaik,
selain yang terbaik Tuhan Yesus. Uralabalala. Jesus, di hadapan tatamu, mari Roh Kudus jamah setiap kami. Yesusku, Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hati setiap kami Tuhan Yesus. Jesus, sebagai persembahanku. Mari lebih lagi katakan, oh takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan ini doa kami Tuhan Yesus di hadapan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari engkau yang ada di rumah, mari datang sama Tuhan pagi ini, sembah Dia. Uralabayaralabo, Jesus, kami takkan bawa selain yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami pagi ini Yesus. Uralabatakarabalala. Kau yang ada di rumah, boleh sambil bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir. Oh Jesus, sebagai persembahan, katakan yang mengalir, yang mengalir di hati, katakan yang mengalir Tuhan, yang mengalir. Sekali lagi dengan imanmu katakan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, yang mengalir, yang mengalir di hati kami, Jesus. Oh, aku merasakan hadirat Tuhan melingkupi setiap rumah. Hadirat-Mu Tuhan, Your presence Lord. Jesus, mari sembah Tuhan. Engkau yang ada
sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada, sembah Dia. Jesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Doa kami Tuhan, kudusan-Mu Yesus, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh Kau selamatkan kami Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ya, katakan kami menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ya, katakan ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh Jesus, darah-Mu Tuhan Yesus, itu yang kami rindukan. Haleluya Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan yang hari-hari ini tidak punya pengharapan, kami percaya pagi hari ini Kau memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Ini kami, ini anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat memasuki minggu pertama di bulan April tahun 2022. Sebentar kita akan juga mengingat beberapa waktu ke depan untuk masuk Prapaskah. Namun pada pagi siang hari ini mari kita
apa yang ingin Tuhan sampaikan, kita renungkan. Bukan hanya merenungkan, tapi nanti kita juga ikut mengambil bagian dalam satu tema pagi hari ini, yaitu Maranatha Generation. Mari kita satukan hati, dan ini ada kaitannya masih dengan firman Tuhan yang minggu lalu, ya, yang akhir bulan lalu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa. Di minggu pertama di bulan 4 April ini, tahun 2022, kami mengucap syukur. Kami boleh tetap berdiri teguh di hadapan-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu semata-mata, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk kekuatan, kesehatan, untuk perlindungan-Mu, Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu yang telah memulihkan, membasuh kami, menyembuhkan kami. Dan terus Tuhan menggenapi setiap visi misi-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, gereja-Mu. Di akhir zaman ini, Roh Kudus mengambil alih dari awal, pertengahan, hingga akhir dari kebenaran firman-Mu ini. Tuhan sendiri yang memanifestasikan. Urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di studio, juga semua kami dan semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus memberikan urapan spesial bagi kami. Mari Roh Kudus berikan roh hikmat pewahyuan bagi kami. Bungkus kami dengan kasih-Mu, sehingga setiap seluruh kebenaran firman-Mu menjadi tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Tuhan. Kita akan buka nanti di dalam konteksnya Wahyu 22 tentang Maranatha Generation. Namun ini masih ada kaitannya dengan minggu yang lalu, ya. Di bulan terakhir, bulan ketiga, minggu yang terakhir, di Wahyu 3 ayat 7 waktu itu bicara tentang kunci Daud. Ada 4 poin terpenting. 1, menuruti firman Tuhan. Saya hanya mengulas sedikit. Menuruti firman Tuhan dalam kerangka yang lebih kecil, yaitu The Ten Commandment, perintah Tuhan, dan mengasihi Tuhan dan sesama, dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ya, itu yang paling penting. Bagaimana kita memegang kunci Daud? Kita harus mengikuti seluruh firman Tuhan, terutama 10 perintah Tuhan dengan hukum kasih-Nya. Ya, itu yang paling penting. Dan tidak menyangkal nama Tuhan, karena banyak orang yang pada akhir-akhir ini menyangkal nama Tuhan, bahkan menjual nama Tuhan. Ya, yang kedua, back to Jerusalem. Kita punya mindset harus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, kembali lagi ke Yerusalem. Ya, itu amanat agungnya, ya, digenapi, sudah tendangan baliknya ke Yerusalem. Ya, kalau orang punya mindset ini, maka nanti akan ada orang-orang Yahudi yang Tuhan akan berikan untuk dipercayakan kepada kita. Yang ketiga, menuruti firman untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Ya, dan yang keempat, setia sampai akhir, all out. Nah, kita langsung masuk dalam tema yang berikutnya. Jadi di Wahyu 3, Wahyu 22. Tadi Wahyu 3, sekarang kita akan masuk di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian, kedatangan Tuhan Yesus. Wahyu 22 ini udah closing ya, tutup udah. Ayat yang ke-6, lalu Tuhan, ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Bapa yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes dalam ini adalah Yohanes Sibedeus. Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Tuhan. Ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, malaikat itu berkata kepada Yohanes, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab
waktunya sudah dekat. Itu 2000 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat. Nah, perhatikan di sini. Biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Perhatikan ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Perhatikan ayat 15, garis bawahi, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. 21, penutupnya. Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Maranatha generation adalah the last generation. Jadi generasi yang terakhir. Dan ini generasi yang Tuhan sedang siapkan. Dan Tuhan kasih sebetulnya ini cukup lama. Tuhan kapan ya harus dibentuk Maranatha generation? Kita udah sering dengar lah. Generasi Yosua lah, generasi yang namanya Yeremia lah, Yesaya lah, segala. Itu kan generasi dalam konteks perjanjian lama. Konteks perjanjian baru, bahkan konteks ke depan untuk kerajaan 1000 tahun, cuma ada satu terakhir, yaitu Maranatha generation. Generasi Maranatha. Generasi apa? Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, saya mengimbau nih khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda nih harus dipersiapkan ya menjadi Maranatha generation. Kalau kita masih melihat dalam konteks perjanjian lama ataupun konteks perjanjian baru, kita masih belum masuk kepada pewahyuannya. Nah, kalau udah bicara tentang Maranatha generation, ini udah bicara tentang revelation, tentang terakhir generasi yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Di sini minimal saya dapatkan ada 5 poin. Saya mau ambil dulu peneguhannya dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Harus berusaha. Jadi ada bagian kita yang harus maksimal. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini peneguhan dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Untuk konteks Maranatha Generation. Sebagai generasi akhir zaman. Yang benar-benar Tuhan sedang persiapkan. Nah, generasi ini khususnya untuk anak-anak muda. Yang pertama adalah generasi yang siap diutus untuk menyerukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oke, ini ayatnya di Wahyu 26 ayat 6. Ya, Wahyu 26 ayat 6. Bisa kita buka itu, Wahyu 26 ayat 6 ya. Jelas banget di sini kan dikatakan. 22 maksud saya. Wahyu 22 ayat 6. Wahyu 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan yang memberi, Bapa yang memberi roh itu kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, generasi yang siap diutus untuk menyerukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ini juga ada di Matius 26 maksud saya. Ya, Matius 26. Ya, generasi yang berseru-seru yang menyerukan kedatangan Tuhan. Mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Yang membangunkan 5 darah bijak dan 5 darah bodoh. Generasi yang siap diutus untuk menyerukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, ini catat ya baik-baik. Seberapa waktu saya bagikan ini, anak-anak muda yang punya passion untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dapat panggilan ini. Ini generasi Yohanes Pembaptis sebetulnya. Ya, dia menyerukan kedatangan Tuhan. Mempelai datang, song-songlah dia. Dia yang memiliki roh dan kuasa seperti Elia. Ya, Matius 25 ayat 6. Ya, dia menyeru-nyerukan kedatangan Tuhan, menyeru-nyerukan kedatangan Tuhan. 5 darah bijak, 5 darah bodoh sama-sama terbangun. Ya, generasi yang siap diutus untuk menyerukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, mau nggak kita nih? Responnya gimana nih? Ya, karena kalau kita bicara tentang generasi-generasi Yeremia, generasi yang lain-lain, iya itu konteks masih perjanjian lama. Sekarang generasi yang anak muda ini menyerukan kedatangan Tuhan Yesus. Gini deh, kalau gambarannya nih, barusan saya langsung diingetin. Kampanye pemilu presiden deh, kan 5 tahun sekali. Itu kan ada satu juru kampanye, jurkam namanya, yang benar-benar menyerukan. Ya, pilih Pak siapa, pilih si Pak ini, ibu ini, kan gitu. Nah, sekarang kita nih generasi yang menyerukan kedatangan Tuhan Yesus. Terakhir loh. Ini yang sedang dipersiapkan. Saya sudah, kalau Tuhan udah bicara begini, kita harus siapkan ini. Ya, yang memang benar-benar punya hati, yang punya passion. Ketahuan nanti dari hatinya. Dia akan berpikir, dia akan berkata-kata untuk setiap saat kedatangan Tuhan. Dan dia nanti akan diberikan banyak hal sama Roh Kudus. Karena dia akan menyerukan kedatangan Tuhan. Dan sarana sekarang ini mendukung sekali melalui sosial media ini. Ya, seberapa kita bisa penuhi sosial media ini untuk berbicara tentang kedatangan Tuhan, menyerukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini generasi yang disebut Maranatha. Itu poin yang pertama. Jadi kalau kita mau lihat ini boleh saja nanti di Matius ya kan. Masih ingatlah 5 darah bijak, 5 darah bodoh. Tapi ini karena waktu juga. Ya, yang kedua, generasi yang sungguh-sungguh menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Ya. Jadi generasi yang sungguh-sungguh menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Tadi, betapa suci dan salehnya kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Tadi kan sebagai penopang dari ayat itu 2 Petrus 3 ayat 10-14. Jadi generasi yang sungguh-sungguh menantikan. Kalau menantikan gimana sih? Kalau orang menantikan gimana?
Orang nunggu diem, duduk diem, itu menantikan. Tapi kata mempercepat, bisa nggak orang mempercepat hanya diem-diem aja? Nggak bisa. Ada satu action, ada satu tindakan. Misalnya begini, saya mau ketemu sama seseorang. Let's say misalnya sama Matthew lah. Saya ada di Jakarta, Matthew ada di Bandung. Ya, saya mau ketemu lebih cepat sama Matthew. Matthew bergerak dari Bandung menuju Jakarta. Saya harus bergerak dari Jakarta menuju ke Bandung. Kita ambil titik poinnya, misalnya kalau di puncak lah. Kalau mau lewat jalan biasa. Ya, saya bergerak menuju ke puncak. Matthew bergerak menuju ke puncak. Pasti. Karena menuju ke Jakarta dari Bandung pasti lewatin puncak. Atau kalau mau lewat jalan tol bisa juga. Ya, nanti ketemunya di mana? Matthew bergerak dari Padalarang, Cilenyi, jalan tol. Saya bergerak masuk dari jalan tol Jakarta. Nanti ketemu pasti ada di tengah-tengah. Entah kecepatan mobilnya Matthew. Misalnya 100 km per jam. Mobil saya kecepatannya 100 km per jam. Berarti jarak tempuh yang harusnya 2 jam dari Jakarta ke Bandung, balik juga Bandung-Jakarta, ya kan? Itu kalau sama-sama bergerak, maka akan ketemunya di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah perlu waktu berapa jam? 1 jam saja. Itu gambarannya menantikan dan mempercepat. Ya, wow, dahsyat banget. Iya, karena lawan kata dari menantikan dan mempercepat berarti memperlambat. Siapa yang mau memperlambat kedatangan Tuhan? Iblis, setan, daging kita tahu. Zona nyamannya gereja tahu. Makanya gereja kalau nggak bisa bersatu, dia memperlambat kedatangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang nggak bisa bersatu, dia memperlambat kedatangan Tuhan. Ya, yang hidupnya tidak mau kudus, dia memperlambat kedatangan Tuhan. Bukan mempercepat. Jadi dia santai-santai aja. Tuhan, misalnya tadi saya bilang Matthew dia bergerak, sudah, ayo pada dia bergerak. Tapi saya santai-santai aja. Saya masih beli es krim lah, saya makan bapau lah, terus enjoy. Tahu-tahu Matthew udah di puncak. Mana kok belum nyampe juga? Paling nggak kan mesti di tengah-tengah udah ketemu. Ya, karena apa? Karena saya punya comfort zone, zona nyaman. Saya punya kesibukan saya. Saya jalan-jalan dulu ke Dufan lah, kemana-mana dulu. Akhirnya itu datang, nyampe Jakarta. Ke rumah saya juga nggak ada di rumah. Itu nggak rapture, itu yang namanya 5 darah bodoh. Tinggalan lo pasti kalau udah begitu. Kenapa? Sibuk sendiri terus. Boro-boro menantikan, apalagi mempercepat, memperlambat kedatangan Tuhan. Nah, generasi begini nggak bisa masuk Maranatha Generation. Maranatha Generation itu pasukan komando khusus. Tahu nggak? Bukan sembarangan. Ya kan? Jadi Kopassusnya itu. Dan itu nggak bisa sembarangan. Ini yang kita lagi mau kumpulin anak-anak mudanya. Bukan yang model encelat sekedar bikin. Enggak. Ada satu agenda besar dari Tuhan. Nanti dikasih speknya, detailnya apa yang harus dikerjakan. Jadi menantikan dan mempercepat. Generasi yang sungguh-sungguh menantikan dan mempercepat. Yang pertama, generasi itu siap diutus untuk menyerukan kedatangan Tuhan. Kalau dia nggak punya kerinduan, bagaimana dia teriak-teriak? Dia nggak jadi juru kampanye. Malah dia kampanyain diri dia sendiri. Nih gue nih keren nih gue. Selfie terus. Muka lu aja yang dipajang. Ya kan? Muka Tuhan Yesus yang dipajang. Gambar Tuhan Yesus istilahnya firman Tuhan yang dipajang. Bukan selfie kita yang dipajang, wajah kita doang. Nah yang begini nggak bisa masuk Maranatha Generation. Karena dia nggak punya kerinduan, dia nggak akan menyerukan kedatangan Tuhan. Yang kedua, dia nggak mau menantikan dan dia tidak mau mempercepat kedatangan Tuhan. Dia mau memperlambat kedatangan Tuhan. Nah itu yang ketiga. Ini makin tajam ya. Generasi yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus. Intim sebagai sahabat Kristus.
Ini Wahyu 22 ayat 8 sampai 10. Jadi generasi yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus intim sebagai sahabat Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 8 sampai 10. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat ini dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang ada di bawah salib Tuhan Yesus dan yang bisa menulis kitab Wahyu namanya Yohanes Sibedeus. Ini sahabat ya. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, yang intim sebagai sahabat Kristus. Ya, termasuk Yohanes Pembaptis. Karena dia juga termasuk yang menyerukan kedatangan Tuhan. Ya. Yohanes itu rasul kasih. Kasih itulah yang terbesar. Dan Yohanes Pembaptis pun juga taruhannya leher. Bacok nih, potong kepalanya. Gak mudah, saudara. Jadi generasi yang punya keintiman yang luar biasa. Bukan hanya dalam doa pujian penyembahannya, tapi setelah itu tetap aja ada orang yang ngomong saya, Pak Didi dia gila nyembahnya Pak Didi. Itu orang kalau lagi nyembah, aduh bahasa rohnya. Terus tapi setelah itu gila buatannya tuh. Aduh, dia bisa fitnahin orang sana sini. Ya udah itu mah. Itu dua kepribadian. Ini orang harus diberesin dulu. Nggak ada jaminannya orang yang nyembah di atas mimbar dia bagus. Bahkan pernah ada satu kesaksian, waduh gila dia dipakai luar biasa. Tapi begitu besok kecelakaan, jebret dia mati. Lagi hamil, nggak ada suaminya. Hah? Anak muda? Astaga. How can? Bagaimana? Nah ini bisa? Nggak bisa saudara. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Jadi keintiman itu harusnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Maaf. Ini ada kaitan juga dengan Daud yang melekat dengan Tuhan. Daud melekat dengan Tuhan, benar nggak? Ya, tapi gila, maaf. Saya katakan perkataan gila ini, kenapa? Melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Masa intim sama tetangga punya istri? Anak buahnya punya istri? Ini kan how? Tanda tanya besar. Ini khususnya ya, yang imam-imam musik nih. Ya, yang pelayan mimbar. Ya, termasuk saya menunjuk diri saya sendiri. Kita nih melekat sama Tuhan, tapi jangan sampai kita melekat sama perjinahan. Yang begini, bus. Nggak bertobat, sikat habis. Nggak ada urusan, saudara. Ya, lihat makanya Yohanes Sibedeus di Pulau Patmos. Dia bisa dapat revelation itu. Karena sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Ya, generasi yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus intim sebagai sahabat Tuhan. Sahabat yang baik menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu poinnya. Ya, all out. Kan makanya masuk lagi ke kunci Daud lagi itu. Ya, dan yang keempat, ada 2 poin lagi. Generasi yang hidupnya makin hari makin kudus dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Jadi ada buah pertobatan tiap hari. Wahyu 22 ayat 11 sampai 15. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus buat jahat. Barang siapa cemar, biarlah terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Tapi perhatikan ayat 15. Tetapi anjing-anjing. Aduh, kasar banget. Anjing dalam sisi positif, proskuneo. Intim tadi. Tapi ini anjing dalam arti negatif. Jangan seperti anjing balik ke muntahnya.
Jangan seperti babi balik ke kubangannya. Jadi kehidupan lama kita, hati-hati itu. Tukang sihir itu apa sih? Kayak tukang sulap begitu, tipu-tipu orang, sihirin orang, kibul-kibulin orang. Orang-orang sundal tuh apa sih? Sundal bolong kali itu ya. Sundal gitu. Ya, sundal, orang yang berzina. Orang-orang pembunuh, penyembah berhala, orang yang mencintai dusta, tinggal di luar. Waduh. Cinta dusta berarti dia seneng banget nih kalau ngebohong. Bohong terus. Udah jadi hamba Tuhan, bohong terus. Sudah selesai. Nggak bertobat, selesai. Tinggal di luar. Saudara, ini makin tajam ke sini. Yang terakhir, generasi yang selalu penuh dengan Roh Kudus untuk ikut mempersiapkan 5 darah bijak sebagai mempelai Kristus untuk pesta pernikahan anak domba. Jadi generasi yang selalu penuh dengan Roh Kudus untuk ikut mempersiapkan 5 darah bijak. Jadi ini dia di atas 5 darah bijak. Ya, sebagai mempelai Kristus untuk pesta pernikahan anak domba. Wahyu 22 ayat 16 sampai 21. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu. Dengan cuma-cuma, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Jadi generasi yang selalu penuh Roh Kudus untuk ikut mempersiapkan 5 darah bijak dalam pesta pernikahan anak domba. 5 poin. 1. Generasi yang siap diutus menyerukan kedatangan Tuhan. Yang mau angkat tangan, katakan amin. Ya, mau nggak nih? Tinggal kita. Mau santai-santai? Ya udah santai-santai aja terus. Udah diingetin nih, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Nah, nanti ada generasi yang akan nyerukan terus. Saya lihat ya, udah banyak nih. Tapi ini belum menjadi satu generasi. Generasi itu berarti ada satu kumpulan besar. Satu generasi. Kemudian yang kedua, generasi yang sungguh-sungguh menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Jadi dia tuh punya passion yang luar biasa. Bukan hanya menantikan, dia juga mempercepat. Ketiga, dia generasi yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Intim sebagai sahabat Yesus. Melekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang keempat, generasi yang hidupnya makin hari makin kudus. Dan sungguh-sungguh dalam pertobatan. Jadi makin hari makin kudus. Bukan makin lama, kudus gitu. Ya, Minggu kudus, Senin kudis, ntar Selasa kudus, Rebo kudus, yang begini habis kebakar. Ya. Nah, terus yang kelima, generasi yang selalu penuh dengan Roh Kudus untuk ikut mempersiapkan 5 darah bijak untuk pesta pernikahan. Yang siap, yang setuju katakan amin. Ya, saya mau tutup dengan kesaksian. Minggu yang lalu saya masih bawain firman. Itu posisi saya sudah kena COVID. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya terpapar juga sama si copit itu. Padahal saya waktu itu saya juga nggak mau begini. Ya kena ya udah kena. Emang gue pikirin, wah sombong banget Pak Didi. Bukan sombong. Pengertiannya begini, setan ada nggak? Ada. Ya, COVID ada nggak? Ada. Kelihatan nggak? Enggak. Ya sudah lah, anggap aja itu setan. Ya tapi ntar nyebarin ke yang lain. Saya pun terpapar sama yang lain. Jadi kalau soal terpapar nggak terpapar, siapapun bisa menjadi orang yang pembawa. Kita nggak bisa nyalain sebenarnya siapa-siapa. Ya, jaga. Mau jaga gimana pun, kalau Bang Semut pun ada satu teman saya, dia diam, dia jaga, tetap aja kena tuh. Tetap kena. Kalau udah waktunya kena ya kena. Jadi kita nggak usah takut sama si COVID. Akhirnya kena.
Tapi saya masih bawain firman. Minggu pun saya masih bawa pelayanan. Ya. Dites 35,7 fine-fine aja. Memang ada batuk. Ada pileknya. Itu kecolongannya nggak cepet-cepet kumur air garam waktu itu. Ya tapi udahlah, gak apa-apa. Sedikit terlambat, masih bisa. Ya, tapi puji Tuhan. Sebetulnya Senin, Selasa masih waktu itu udah mulai terpapar, akhirnya nularin cucu saya. Begitu mulai itu dites, hasilnya positif. Positif saya masih lihat, oh ya udah. Tes kedua positif. Tes ketiga positif. Bapak Ibu, kita begitu deklarasi apa yang terjadi sudah langsung merembet kayak kebakaran gitu. Semuanya kebagian. Anak saya yang pertama, kemudian adik saya terpapar sama anak saya yang pertama. Adik saya lagi kena juga. Ya, akhirnya satu keluarga. Istri saya pun juga kena, walaupun terpapar sedikit. Nah kalau kita fokusnya sama si COVID, kita jadi kayak orang bodoh diputer-puter. Saya cuekin aja, udahlah, ya udah. Terganggu, memang agak sedikit terganggu. Ya, tapi kita nggak usah lihat sakit kita, masalah kita, problem kita. Kita lihat terus aja, fokus pada rencana Tuhan. Ya selesai, seminggu selesai, beres, sudah. Ya, masih bisa lagi melayani Tuhan berikutnya lagi. Ya, ini kesaksian bukan untuk kesombongan, bukan. Maksud saya begini. Waktu kita merasakan kita sakit dan sakit, ya sudah sakit terus. Sakit nih gue. Aduh, udah sakit terus apa lagi? Mati nih, mati beneran saudara. Ya, kita perkatakan aja firman Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan. Saya langsung ingetin lagu terakhir. Ada satu lagu gini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bisa nggak tetap mengatakan Tuhan Yesus baik? Apapun yang terjadi. Nggak usah ngedumel. Ini gara-gara dia nih, gua ketularan nih, ini nih penyebabnya, nularin lagi ke semuanya. Jangan, nggak usah. Ya, kita juga bisa nularin orang lain, kita juga bisa tertular, sudah. Nggak usah saling menyalahkan, selesai, finish. Siapapun bisa tertular. Nah, sekarang masalahnya fokuslah pada kedatangan Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari yang sedang berakhir, sudah hampir selesai. Ya, mari kita menjadi satu generasi yang disebut the last generation, Maranatha generation. Persiapkan hati, jiwa kita, seluruh eksistensi kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh, saudara nanti lihat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Itu selalu ya, dalam tekanan-tekanan saya dapetin ayat-ayat dalam bentuk lagu aja udah. Ya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kalau kita menggenapi firman Tuhan, itu mujizat menyertai langkah kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi kalau kita nggak menggenapi firman Tuhan, jangan mimpi. Pengennya mujizat terus, mimpi. Maunya yang mujizat terus. Itu akhirnya Tuhan bilang gini, saya nggak kenal kamu. Sudah bernubuat, ngusir setan, membuat banyak mujizat. Saya nggak kenal kamu. Kenapa generasi ini hanya cuma omong doang. Tidak menjadi Maranatha generation yang mempersiapkan, menantikan, dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hari-hari terakhir. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya.
Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Pakai hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Pakai hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu di akhir dari akhir zaman ini. Sehingga tanda mujizat menyertai hidup kami. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bukan untuk kebanggaan, kesombongan kami. Ampuni setiap kelemahan, kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Dari setiap perkataan, perlakuan, tindakan kami. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biar ke depan kami mau lebih fokus pada kedatangan-Mu. Waktunya sudah sangat singkat. Di mana kami harus mempersiapkan satu generasi, yaitu Maranatha Generation. Tuhan tolong kami. Biar Tuhan sendiri yang akan mengirimkan semua orang-orang yang Tuhan punya hati yang mempersiapkan kedatangan Kristus, menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Tuhan tolong sehingga ini menjadi satu terobosan di akhir dari akhir zaman. Maranatha Generation terbangun, terbentuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di atas segala generasi-generasi yang ada. Karena Tuhan mengendaki satu pasukan komando khusus untuk prepare the way for the King of Glory. Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Raja Kemuliaan. Haleluya! Tuhan Yesus Kristus datanglah segala. Maranatha! Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami. Dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, mengurapi semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar. Mengurapi dengan spesial. Dan biarlah kami, Tuhan, jadikan Maranatha Generation yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Betapa suci dan salehnya kami harus hidup, yaitu kami yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserahkan semua hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi, pakai, Tuhan genapi, kumpulkan semua Maranatha Generation ini menjadi satu pasukan khusus yang bergerak sebagai ujung tombak untuk mempercepat kedatangan hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah. Kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita buka hati kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di sorga. Jemaat yang dikasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan. Maranatha Generation yang siap diutus, diberkati Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitanya. Kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam Maranatha. Haleluya. Amin.